Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi mengenai pembiakan tanaman secara vegetatif alami. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, menganalisis pembiakan tanaman secara vegetatif alami. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembiakan tanaman secara vegetatif alami. Tujuan dari pembelajaran pembiakan tanaman secara vegetatif alami yang pertama yaitu bagaimana cara kamu mengidentifikasi tanaman-tanaman yang nantinya akan melakukan pembiakan tanaman secara vegetatif alami. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu supaya kamu bisa mengetahui bagaimana teknik-teknik dalam melakukan pembiakan tanaman secara vegetatif alami. Dan yang ketiga, bagaimana cara kamu nanti menerapkan dan melaksanakan teknik-teknik pembiakan tanaman secara vegetatif alami, baik itu nanti di rumah maupun di tempat kamu bekerja atau di tempat kamu melanjutkan ke jenjang berikutnya. Baiklah, sebagai materi awal dari pembiakan tanaman secara vegetatif alami, yang pertama adalah kita akan membahas mengenai definisi pembiakan tanaman secara vegetatif. Apa yang dimaksud dengan pembiakan tanaman secara vegetatif? Yaitu pembiakan tanaman yang dilakukan dengan menggunakan organ-organ tubuh dari tanaman itu sendiri. Nah, selain itu juga pembiakan tanaman secara vegetatif bisa dilakukan dengan melalui dua proses. Yang pertama secara alami menggunakan organ tubuh tanaman tersebut, yang kedua dilakukan secara buatan. Pada kesempatan kali ini, teknik pembiakan tanaman secara alami yang pertama menggunakan umbi, yang kedua menggunakan tunas, yang ketiga menggunakan rhizome, yang keempat menggunakan geragi atau stolon. Untuk umbi, ya, di sini umbi adalah bagian atau organ tanaman yang mengalami pembengkakan atau modifikasi. Nah, ada beberapa macam teknik pembiakan tanaman secara vegetatif alami menggunakan umbi. Yang pertama adalah umbi batang. Umbi batang adalah tanaman yang berkembang biak menggunakan umbi batang sebagai modifikasi atau umbi batang yang mengalami pembengkakan. Contohnya adalah tanaman kentang. Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian tubuh atau organ tanaman seperti batang dan daun yang mengalami modifikasi atau mengalami pembengkakan. Contohnya adalah pada tanaman bawang merah dan bawang putih. Yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar adalah umbi yang mengalami pembengkakan atau mengalami modifikasi pada bagian akar. Nah, contoh dari tanaman yang berkembang biak menggunakan umbi akar adalah ubi kayu. Teknik dari pembiakan tanaman secara vegetatif alami menggunakan umbi yaitu dengan menyiapkan media sebagai tempat tumbuh tanaman, kemudian menyiapkan wadah sebagai tempat kita menanam tanaman, dan kita memilih dan memilah bibit atau benih-benih tanaman yang baik. Setelah didapatkan benih tanaman yang baik, maka masing-masing tanaman kita langsung tanam dalam media tanam. Kemudian kita rawat sehingga tanaman akan tumbuh dengan baik. Yang kedua adalah pembiakan tanaman secara vegetatif alami menggunakan tunas. Tanaman yang bisa dikembangbiakkan dengan menggunakan tunas antara lain adalah pisang, bambu, dan tanaman cucur bebek. Kemudian yang ketiga adalah rhizome atau akar tinggal. Rhizome atau akar tinggal adalah bagian akar yang hidup dan menjalar di bawah permukaan tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak menggunakan akar tinggal atau rhizome adalah tanaman jahe, tanaman kunyit, ataupun tanaman laos. Yang keempat adalah geragi atau stolon. Yang keempat adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon merupakan batang yang hidup dan menjalar di atas permukaan tanah. Contoh tanaman yang mampu berkembang biak menggunakan geragi atau stolon adalah tanaman stroberi dan tanaman pegagan. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya kamu bisa mempelajari PPT yang telah Ibu berikan. Kemudian setelah kamu pahami, setelah kamu pelajari,
pelajari. Apabila ada atau muncul pertanyaan-pertanyaan dalam benak kamu, silahkan kamu ungkapkan, atau silahkan kamu bisa langsung tanyakan kepada ibu melalui grup WhatsApp. Apabila kamu sudah memahami materi kali ini, maka silahkan kamu kerjakan tugas yang sudah ibu berikan pada PPT tersebut. Tugas itu kamu kerjakan dalam buku, kemudian kamu kumpulkan dan kamu tugas tersebut kamu kerjakan pada buku, kemudian kamu kumpulkan hari ini sampai pukul setengah 12 siang nanti. Dan sebagai pekerjaan rumah kalian, silahkan kamu melakukan teknik pembiakan tanaman secara alami, mulai dari penggunaan umbi, kemudian tunas, kemudian rizome, kemudian geragi atau stolon, dan silahkan kalian pilih salah satu dari organ tubuh tanaman tersebut. Kemudian kalian lakukan teknik pembiakan tanaman secara vegetatif alami. Kemudian kalian buat ke dalam bentuk video pembelajaran dan kalian kumpulkan lebih kurang 1 minggu dari pertemuan sekarang. Nah anak-anak, alhamdulillah berakhir sudah pembelajaran kita pada kali ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Semoga apa yang sudah ibu berikan bisa kamu pelajari, bisa kamu terapkan nantinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.